Sahabat-sahabat memikis, kali ini kita akan bercerita tentang dialog antara iblis dengan Rasulullah SAW yang akan membuat kita merinding dengan kejujuran yang dikatakan oleh iblis tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, iblis dalam bahasa Arab tersusun dari dua kata. Al-balas berarti orang yang tidak memiliki kebaikan, dan ublisa yang berarti putus asa atau bingung. Tujuan dari iblis adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan mengajak mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis melakukan hal ini dengan berbagai cara, seperti menyebarkan tipu daya, membuat manusia tidak bersyukur, dan membujuk manusia untuk berbuat dosa. Seperti firman Allah, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh." Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka syair yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis mendatangi Rasulullah SAW untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan disodorkan. Iblis pun akhirnya menemui Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki tua bertongkat. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, 'Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku?' Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat, 'Apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu?' Para sahabat menjawab, 'Tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Rasulullah berkata, 'Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya.' Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, 'Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?' Rasulullah berkata pelan, 'Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan hari kiamat, sebagaimana permintaan iblis sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran.' Iblis berkata, 'Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan.' Quran Surat Al-A'raf ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya dengan jawaban yang terdapat pada ayat selanjutnya. 'Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh hidup sampai hari kiamat.' Quran Surat Al-A'raf ayat 15. Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, 'Wahai sahabat, sekarang silahkan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan dan pahamilah apa yang dia ucapkan, dan dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian.' Maka dibukalah pintu tersebut. Kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya seperti bibir macan atau kerbau. Dia berkata, 'Assalamualaikum ya Muhammad.'
Salam untuk kalian semua, wahai golongan muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai makhluk yang terlaknat. Aku telah mengetahui engkau punya keperluan kepada kami. Apa keperluanmu, wahai iblis? Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa diperintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai terlaknat? Iblis berkata, aku didatangi oleh seorang malaikat, utusan Tuhan yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu datang kepada Muhammad dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin, dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu. Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Tanyakanlah kepadaku apa yang kau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang kamu tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang terjadi padaku. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada leganya musuh-musuhku yang menimpa diriku. Rasulullah kemudian mulai bertanya, jika kamu jujur, beritahukan kepadaku, siapakah orang yang paling kamu benci? Iblis menjawab, engkau, wahai Muhammad. Engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Rasulullah SAW bertanya kembali, siapa lagi yang kamu benci? Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab iblis. Lalu siapa lagi? Tanya Rasulullah. Orang alim dan wara, menjaga diri dari subhat yang saya tahu lagi penyabar, jawab iblis. Lalu siapa lagi? Orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya. Oleh karena itu, banyak ahli ibadah yang selalu dalam kondisi suci mempunyai wudu, walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat suudzon, berprasangka buruk, iri hati, dengki, dan sebagainya. Kemudian orang yang menghilangkan penyakit hatinya, karena orang yang selalu bersih badan hatinya serta bersih dari dosa, selalu bertobat, orang itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada Al-Quran penutup ayat surat Al-Baqarah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah berkata, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang miskin, fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Keluh kesahnya hanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan aku paling tidak senang kepada manusia yang dicintai Allah. Bukankah Allah mengatakan, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Aku pasti menggoda orang seperti ini. Dan ada kabar lagi dari Allah bahwa ampunan dan kesabaran merupakan laba dari sebuah perdagangan bagi Allah yang tidak akan ada ruginya.
dan hal-hal yang diutamakan. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar? Tanya Rasulullah. Wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah. Jawab iblis. Lalu siapa lagi? Orang kaya yang bersyukur. Bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Tanya Rasulullah. Jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya pada tempat yang halal, tidak tamak, qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki. Aku pasti menggoda orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan menakuti dirinya dengan kemiskinan dan mengajaknya berbuat kejahatan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Rasulullah bertanya kembali, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Aku merasa panas dan gemetar, jawab iblis. Kenapa wahai terlaknat? Sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang. Hal itu tercantum di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan dialah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Jika mereka berpuasa, tanya Rasulullah, saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Jika mereka menunaikan haji, saya menjadi gila karena tidak tahu dari mana lagi aku akan memasukkan tipu daya. Semua pintu sudah tertutup. Bukankah dia sedang berkonsentrasi membaca talbiyah? Tetapi aku tetap mengintainya agar dia bisa takabur dalam beribadah. Jika mereka membaca Al-Quran, aku meleleh seperti timah di atas api. Jika mereka berzakat, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi 2. Mengapa begitu, wahai iblis? Sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Kapan engkau merasa mudah membujuk umatku? Tanya Rasulullah. Pada 3 saat situasi. Sewaktu dia marah, karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Di saat dia bingung menentukan pilihan, pada saat itu aku menyusup dengan cepat. Sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan, aku tunggu sampai mereka melakukan sesuatu, jawab iblis. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Wahai Muhammad,
Pada zaman jahiliyah, dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam? Apa pendapatmu tentang Umar? Demi Tuhan, tiada aku bertemu dengannya, kecuali aku akan lari daripadanya. Apa pendapatmu tentang Utsman? Aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, menukar darinya kepala dengan kepala, dan kemudian ia meninggalkanku dan aku meninggalkannya. Tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Rasulullah kembali berkata, "Segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat." Iblis yang terlaknat itu kemudian berkata lagi kepada Rasulullah, hai Hatta, tidak mungkin. Mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana kamu senang dengan umatmu sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang melek huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang mukhlis atau ikhlas. Iblis melanjutkan dialog ini dan berkata kepada Rasulullah SAW, apakah engkau belum pernah mendengar tentang cerita seorang abid, orang yang tekun beribadah dari Bani Israel yang gemar beribadah itu? Akulah yang menggelincirkannya dengan berbagai cara dan jurus. Abid itu sangat tekun beribadah, namun dia orang yang kekurangan harta, maka dia pasti menginginkan uang untuk kehidupannya. Lalu sang iblis bercerita, di ujung desa di mana Abid itu tinggal, terdapat sekelompok orang yang selalu menyembah pohon. Melihat keadaan itu, Abid tidak mau tinggal diam, tapi dia ingin berdakwah dengan caranya sendiri. Lalu Abid itu mengambil kampak kesayangannya dan mendatangi pohon tempat ritual penyembahan tersebut dilaksanakan. Dengan semangat yang berapi-api, Abid pun berangkat tergesa-gesa. Tetapi di tengah perjalanan, Abid bertemu dengan iblis yang kemudian membujuknya. Iblis berkata, apa perlunya engkau ke sana? Buang-buang waktu saja. Bukankah lebih baik engkau beribadah? Aku mau menumbangkan kemusyrikan. Kalau pohon itu tidak ditumbangkan, maka banyak orang yang terus mendatanginya dan meminta sesuatu padanya, sehingga mereka tidak lagi menyembah dan meminta kepada Allah yang Maha Esa. Jawab Abid, kalau engkau tumbangkan pohon itu, maka orang-orang itu pasti akan mencari pohon lain yang bisa disembah dan engkau akan kewalahan mengikuti mereka. Biarkan saja mereka dan tetaplah engkau beribadah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keinginanku ini. Ah, sudahlah, Abid, lebih baik engkau beribadah saja. Bukankah yang akan aku kerjakan ini adalah bagian ibadah? Kalau engkau tetap menghalangiku, ayo sekarang kita bertarung, dan siapakah di antara kita yang menang? Lalu keduanya pun bertarung, dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh sang Abid. Tubuh dari iblis diinjak oleh kaki Abid. Ketika Abid hendak mengayunkan kampaknya pada tubuh iblis yang telah diinjaknya itu, iblis pun meminta ampun dan berjanji tidak akan menghalangi dakwahnya, bahkan berjanji akan membantunya. Setelah Abid menerima maaf dari iblis, kemudian iblis dilepaskan dari injakan kakinya,
Lalu iblis itu mulai merayunya kembali. Iblis berkata, "Jadi engkau ingin beribadah. Baiklah, aku akan membantumu. Engkau tidak pernah melakukan ibadah dengan bersedekah, bukan? Bukankah sedekah itu adalah bagian dari ibadah?" Abid menjawab, "Iya. Cepat, apa yang akan kau lakukan untuk membantu saya?" "Setiap bangun dari tidur, coba engkau lihat apa yang ada di bawah bantalmu. Engkau akan menemukan uang 1 dinar, dan dengan uang itu engkau bisa menyedekahkannya sebagai ibadah." "Awas kalau engkau bohong," kata Abid. Abid pun lalu tidur. Ketika bangun, dia tidak lupa mengangkat bantalnya untuk membuktikan pernyataan sang iblis. Dan benar, di bawah bantal itu dia menemukan uang 1 dinar. Abid pun tersenyum gembira melihat kenyataan itu. Keesokan harinya, saat dia bangun tidur, Abid mengulangi kembali mengangkat bantalnya. Dan dia kembali mendapati uang 1 dinar di bawah bantalnya. Sehingga pada hari-hari berikutnya, dia merasa tidak perlu ragu lagi. Namun, untuk hari ketiga, uang dinar yang dijanjikan itu tidak ada. Abid pun marah, dan dia segera mengambil kampaknya untuk menebang pohon yang dijadikan sesembahan banyak orang. Di tengah perjalanan, Abid berjumpa lagi dengan iblis dan menyatakan akan kebohongannya itu. Tanpa basa-basi, Abid lalu mengajak iblis untuk bertarung lagi. Untuk kedua kalinya, Abid dan iblis bertarung. Keduanya bertarung dengan sepenuh kekuatan. Namun pada pertarungan kali ini, iblislah yang menang. Tahukah engkau mengapa Abid sekarang kalah? Sebab dia tidak lagi ikhlas karena Allah. Dia telah mengalihkan niatnya pada uang 1 dinar, sehingga kekuatan yang dimilikinya tidak seperti dulu lagi. Keikhlasannya telah ternoda dan dia tidak merasakannya, sehingga Allah mencabut kekuatannya itu. Kemudian dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis dilanjutkan. Rasulullah berkata, "Siapakah orang yang muklis itu menurutmu? Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, serta tidak suka puji dan pujaan, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, aku tinggalkan dia. Sesungguhnya orang yang cinta harta, pujian, dan hatinya bergantung pada nafsu syahwat dunia, dia lebih rakus daripada orang yang aku jelaskan kepadamu. Tidak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar?" Jawab iblis. "Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa mencintai kedudukan dan sombong termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau, akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu. Mula-mula mereka memikirkan umat, amanah, tetapi lama-kelamaan mereka hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya, sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai, dan itu semua adalah kepandaianku. Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak? Setiap anak dari mereka mempunyai 70.000 setan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, orang-orang pandai. Sebagian lagi aku tugaskan untuk menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang yang lemah. Adapun anak-anak muda, tidak ada perbedaan di antara kami dan mereka. Sementara anak-anak kecilnya, mereka bermain apa saja yang mereka kehendaki bersamanya. Sebagian telah aku tugaskan untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah. Sebagian lagi untuk kaum yang menjauhi dunia atau juhud. Orang-orang juhud pun tetap digoda setan dengan kejuhudannya.
Setan itu masuk ke dalam dan luar diri mereka, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain. Mereka mempengaruhi manusia dengan banyak sebab. Setan mengambil keikhlasan mereka dan menjadikan mereka menyembah Allah tanpa rasa ikhlas. Apakah engkau tidak tahu kisah seorang pendeta yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun, sehingga orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya? Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar, dan akhirnya bertekuk lutut dan bersujud kepadaku. Dialah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, "Kafirlah engkau." Maka tatkala manusia itu kafir, dia berkata, "Sesungguhnya aku terlepas dari diri kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.